Kalau kalian punya budget 20 juta, butuh gear dan aksesorisnya untuk keperluan dokumentasi, wedding, dan kurang lebih yang sama workflow-nya, kira-kira kalian bakal beli gear dan aksesoris apa? Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung, di sini gue bantu jawab. Ikuzo. Selamat datang di channel Media dengan gua Skavito, dan di video kali ini gua pengen ngejawabin satu pertanyaan viewers SC Media yang dimana dia nanya. Mungkin gue mention dulu IGN-nya, IGN anjir, username-nya puk_fspmi_ttLc. Assalamualaikum Bang Skavito, Bang Erwin. Waalaikumsalam, saya pemula, tolong kasih saran saya. Mau beli kamera pertama, gear tambahnya apa? Lensa, memory card, workflow-nya buat dokumentasi, acara organisasi, wedding, dan kelulusan sejenisnya buat indoor, outdoor. Dia tertarik buat video sinematik dan juga foto. Dan di sini gue coba bantu jawab. Gue udah rinciin dan berhasil ngumpulin budget yang dimana kurang dari 20 juta buat gear-gear yang lu mau. Jujur aja, tadinya gue pengen ngerekomendasiin Fujifilm, tapi gue tahu diri lah, ini kan workflow-nya tuh cukup hardcore gitu penggunanya, indoor, outdoor juga. Ya kalau Fuji di budget sekian, belum lagi sama aksesorisnya kayaknya susah gitu ya. Jadinya larinya ke Sony. Kalian pasti tahu larinya kemana, ke Sony A6400. Itu rekomendasi gue. Kenapa gue nyaranin A6400? Karena kalau gue berani ngerekomendasinya itu barang-barang yang masih di kondisi new. Gue nggak berani buat ngerekomendasiin kondisi pre-love, apalagi ngasih link tokonya. Kalau ada isu segala macem, bang lu ngasih linknya dari situ bang, bla bla bla. Wah ribet ntar. Jadi gue ngasih yang kira-kira masih worth it, kapabilitasnya masih oke, kameranya buat dipakai di tahun ini, dan barunya tadi juga masih ada, ya Sony A6400 adalah jawabannya. Nah di sini gua kasih simulasi ketika kalau misalnya kalian mau beli di body only aja si Sony A6400 ini, yang dimana buat harganya itu dapat di 10 juta sekian, 10 juta 600 apa 10 juta sekian pokoknya. Kalau sama kitnya nanti dulu gitu ya, nanti gua bakal jelasin. Di sini kita taruh sama body only aja, jadinya kita pasti punya spare kurang lebih di 9 jutaan lagi. Tapi sebelum lanjut videonya, gue pengen ngingetin dulu buat kalian yang lagi nyari tutorial-tutorial buat belajar fotografi, videografi biar cepet langsung jago, bisa cek aja di bosandiklas.id, yang dimana di situ pengajarnya udah cukup oke lah di bidangnya, termasuk gue salah satunya. Gue ngajarin kelas basic penggunaan kamera Fujifilm untuk penggunaan konten. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek aja di bosandiklas.id, dan masih ada diskon juga di bulan Maret ini. Totalnya jadi sekian, silahkan dicek aja. Kita lanjut ke videonya. Oke, di sini gue kasih tahu atau kasih gambaran dulu aja ke kalian gitu ya. What's good si Sony A6400 ini buat kalian pakai. Ikuzo kita bahas. Pertama adalah performa autofokusnya yang gacor parah. Sampai saat ini pun dia masih best of the best performa autofokusnya, bahkan kalau kalian mau compare sama pesaing-pesaingnya di kelasnya di era sekarang. Dan untuk performa Sony A6400 ini gue yakin banget bakal kepake di workflow kayak buat wedding, buat dokumentasi, buat acara kelulusan, yang dimana kalian harus ngejar momen dan membutuhkan performa autofokus yang cepat. Dan untuk performa autofokusnya ini sangat-sangat the best baik di penggunaan foto dan juga videonya. Dan gak usah dari workflow yang dibutuhkan viewers kita aja. Di ST Media sendiri performa autofocus itu sangatlah penting. Buat talking head gini aja gitu ya, gue maju mundur, ini perlu banget buat autofocus. Kalau autofokusnya jelek, jadi baal kualitas gambarnya. Keunggulan kedua dari Sony A6400 ini adalah dia no overheat dan juga dia punya unlimited recording ketika menggunakan perekaman 4K 30p-nya, which is itu perekaman maksimalnya. Yang pertama gua mention soal kemampuan dia untuk menangani overheat dulu. Ini sangatlah krusial, apalagi si viewers kita ini butuh kamera untuk penggunaan di outdoor, panas siang-siang gitu ya. Plus lagi penggunaannya juga cukup hardcore buat dokumentasi, buat wedding segala macem gitu ya, yang dimana itu kalau kameranya sampai overheat itu bakal PR banget. Dan dengan dia bisa ngerekam 4K 30p-nya, otomatis ini bisa memperbagus portofolio video kalian gitu ya buat ke klien-klien, dan untuk hasil gambarnya juga masih sangatlah proper. Dan dengan 4K-nya tadi itu unlimited recording, ya buat kalian pakai nge-still dokumentasi dengan waktu yang cukup lama itu masih bisa kepake banget, apalagi kalau kalian cuma pakai di kualitas full HD-nya aja. Nah, kalau kalian misalnya butuh juga untuk bikin shot-shot time-lapse atau slow motion, kalian juga bisa memanfaatkan fitur SNK-nya yang ada di Sony gitu ya. Itu bisa SOC langsung dari kameranya. Buat full HD-nya, slow motion-nya itu maksimal di 120p. Dan itu masih sangatlah proper. Dan bahkan sampai sekarang aja kalau kita lagi pakai Fujifilm X-S20, itu kita masih pakai full HD di 120p-nya. Kalau kalian mau lihat tutorial SNK Sony gitu ya, kalian bisa cek aja short gue yang ada di mana, Wo? Kiri apa kanan, Wo? Sini apa sini, Wo? Yang ada di sini.
Keunggulan ketiga, Sony A6400 yang dibutuhkan sama viewers kita buat foto-foto gitu ya, yaitu adalah burst-nya kenceng di 11 frame per second dengan menggunakan mechanical shutter-nya, artinya kalian bisa minim dengan rolling shutter. Dan dengan burst di 11 frame per second dengan minim rolling shutter ini otomatis kepake banget buat di workflow yang dibutuhkan sama viewers kita gitu ya, dokumentasi tadi buat wedding, ngejar momen cepet, apalagi di combine dengan performa autofocusnya Sony yang the best. Gue yakin kalian gak bakal miss momen kecuali kalian salah ngatur mode fokusnya. Keunggulan keempat, buat hasil gambarnya cakep, masih sangat proper dengan menggunakan Sony A6400 ini. Meskipun baik lagi ke preferensi, kalau gua pribadi itu gua kurang suka dengan warna standar yang ada di Sony A6400 ini. Kalau gua lagi pakai buat video ya gua pakai S-Log 2-nya. Kalau gua lagi pakai buat foto ya gua pakai file RAW-nya. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan warna standarnya, ya gas aja. Tinggal dijepret-jepret aja, instan langsung jadi. Keunggulan kelima dari Sony A6400 ini adalah desainnya dan juga nyaman buat dipakai karena ukurannya compact. Ini juga sangat penting. Ini pun terlepas dari kalian pakein aksesoris buat mempermudah workflow kalian dalam menggunakan kameranya, kayak pakai wrist strap atau pakai sling strap gitu-gitu. Kalaupun lu nggak pakai itu, lo handheld aja, masih enak kameranya. Karena di kamera ini punya grip yang nyaman banget untuk digenggam. Ya tadi, karena ukurannya compact, dia jadinya ringan. Dan kalau kalian butuh sebuah EVF ketika dipakai di luar ruangan, dia juga punya. Meskipun untuk EVF-nya ini bukan yang terbaik, tapi nice to have. Kemudian keunggulan keenam dari Sony A6400 ini, dan tidak cuma di Sony A6400 saja ya. Di setiap Sony juga begini keunggulannya, yaitu adalah ekosistem lensanya yang banyak banget. Kalian mau cari yang paling murah, sampai yang paling mahal pun itu ada, baik natif third party itu ada. Keunggulan Sony A6400 yang ketujuh adalah di luar soal kameranya, tapi adalah ini soal Sony-nya, yang dimana untuk komunitasnya banyak. Ya kalau kalian udah bermain di fotografer wedding, wisuda segala macem lah gitu ya, itu pasti punya komunitasnya, dan ketika kalian join, gue yakin mostly itu pakainya kamera Sony. Buat kalian tanya-tanya ada isu, tips, trik segala macam ketika pakai kamera Sony-nya, itu kalinya jadi lebih gampang. Akan tetapi bukan berarti Sony A6400 itu tidak punya kekurangan atau cons-nya gitu ya. Di sini gua bahas dulu untuk cons-nya, habis itu baru gua bahas lagi untuk gear-gear pelengkapnya gitu ya, biar menyesuaikan budget yang sisa 9 juta tadi. Kekurangan pertama dari Sony A6400 ini adalah layarnya tidak articulating atau tidak varia angle. Ini sih subjektif, tapi kalau buat gua pribadi untuk penggunaan video ini bisa cukup menghambat gitu ya. Karena untuk layar di Sony A6400 ini cuma bisa di flip 180 derajat ke depan aja, which is ya cuma di flip ke depan aja. Terus somehow dari pengalaman gua, untuk layar si Sony A6400 ini kayak kurang enak buat previewing, kayak kurang HD aja. Bukan berarti nggak bisa buat previewing gitu ya, jelek banget, enggak gitu ya. Cuma karena gua udah nyobain kamera yang lebih oke, layarnya yang ada di A6400 ini kayak agak kurang aja. Terus kalau dari pengalaman gua buat layarnya ini, ketika kalian pakai di bawah terik sinar matahari, ketika kalian lagi flip ke atas begitu buat nge-previewing, itu kayak kurang terang aja. Dan untuk penggunaan touchscreen layar dia bisa, tapi di sini untuk touchscreen-nya cuma bisa dipakai untuk ngatur touch to focus aja. Jadi ketika kalian mau nempelin satu titik fokus ke subjek yang kalian pengen, ya touchscreen-nya cuma bisa dipakai buat itu aja. Lanjut, kekurangan kedua dari Sony A6400 ini adalah perihal UI-nya, yang dimana dia masih menggunakan UI lamanya Sony yang gua bisa bilang kurang friendly buat pemula, apalagi buat kalian yang belum pernah pegang sebuah kamera. Susahnya bukan gimana-gimana gitu ya. Sebenarnya untuk susahnya kalau dari pengalaman gua, ini buat ngafalin penempatan settingan yang kalian butuhkan aja. Itu kalian harus ngeliat tutorial lagi biar kalian hafal. Kalau kalian udah hafal, kalian bikin shortcutnya, maksimalin shortcutnya. Kekurangan ketiga adalah rolling shutternya yang masih cukup berasa di Sony A6400 ini ketika kalian pakai resolusi di perekaman 4K-nya. Dan gue bisa bilang ini cukup mengganggu kalau kalian lagi pakai buat ngambil momen panning video, itu jelonya masih cukup berasa. Tapi baik lagi, karena ini penggunanya untuk dokumentasi wedding dan kurang lebih yang sama, movement ini nggak bakal sekacau kalau kalian pakai kameranya buat ngerekam atau foto itu buat yang sport lah, yang movementnya itu benar-benar cepat. Kekurangan keempat dari Sony A6400 ini, dia tidak punya IBIS atau in-body image stabilization. Jadinya buat kalian ketika pakai Sony A6400 ini handheld, selamat berjuang gitu ya buat menciptakan gambar yang stabil. Kekurangan kelima ini subjektif, seperti yang gua mention di keunggulan Sony gitu ya, gambarnya oke, tapi ya buat gue pribadi kalau pakai standarnya itu kualitas gambarnya kurang. Kalau mau maksimal kalian bisa pakai S-Log 2-nya, tapi S-Log 2-nya ini cuma di 8 bit aja, belum 10 bit.
Jadi kalau kalian mau grading-grading lagi, bikin karakter gambar yang kalian pengen itu agak terbatas buat data gambarnya gitu ya, nggak bisa terlalu ekstrim. Tapi tetap masih bisa proper kalau kalian mau pakai. Yang jadi note buat gua di sini adalah ketika kalian mau pakai S-Log 2-nya atau misalkan di foto mau pakai RAW-nya, jadinya kalian perlu extra works lagi. Kekurangan keenam yang terakhir dari si Sony A6400 ini adalah perihal baterai. Baterainya cukup boros, apalagi kalau kalian mau pakai di penggunaan yang cukup lama, jadinya kalian harus beli spare baterai lagi. Ya itu tadi buat pros dan cons-nya dari Sony A6400. Kalau ada yang kelewat, kelebihan atau kekurangannya, boleh kalian tambahin aja di kolom komentar. Yang gua sampein tadi itu dari yang udah gua rasain ketika pakai kameranya. Terima kasih. Nah sekarang waktunya gua spill gear-gear untuk pelengkap si Sony A6400 ini ketika mau dipakai di workflow, wedding, dokumentasi yang kurang lebih sama. Ya dari 20 juta kira-kira nyentuh di berapa sih dengan gear-gear yang dibutuhkan? Ikuzo kita bahas. Pertama, yang sangat krusial adalah sebuah lensa. Nah, buat lensa kalau misalnya kalian beli sama lensa kitnya bagus sebenarnya karena udah punya starter pack meskipun kurang maksimal karena untuk kitnya ini kalau kalian belum tahu itu di 16 sampai 50 mm, untuk f-nya itu di 3.5 sampai 5.6 which is dia variable aperture. Makin kalian zoom, aperturnya bakal makin tutup. Tapi kalau kalian beli Sony A6400-nya ini body only, di sini lensa yang bisa gua rekomendasiin. Ada yang pertama ini dari Seven Artisan Light di focal length 50 mm f1.8 udah full autofocus, itu cakep kualitasnya di harga di 2,3 jutaan. Apalagi kalau kalian mau pakai di kerjaan yang wedding, wisuda atau yang butuh foto potret dengan background yang bokeh cukup dalam dengan 50 mm di f1.8 ini bakal kepake banget di workflow kalian. Dan kalau kalian butuh focal length yang lain di Seven Artisan Light ini juga dia menyediakan dua lagi focal length-nya, ada di 25 mm dan juga 35 mm, semuanya di f1.8. Harganya juga kurang lebih sama kayak di 50 mm-nya atau bahkan bisa gue bilang tuh sama. Nah, kalau kalian butuh lensa wide, kalian bisa sikat jajarannya lensa Viltrox R, ada 9 mm di f2.8 atau 15 mm di f1.7. Buat harganya di 9 mm itu di 3,3 jutaan, kalau yang di 15 mm agak sedikit lebih mahal di 3,9 jutaan. Dan buat lensa wide ini gue yakin kalau buat dokumentasi wedding ini bakal kepake banget buat foto group gitu ya, dengan cakupan yang luas, kalian nggak bakal bingung buat ngatur framingnya. Nah tadi kan rekomendasinya cukup banyak gitu ya, kalau kalian sikat semua gue yakin budgetnya nggak bakal cukup 20 juta, pasti bakal lebih. Dan kalau kalian nanya gue, bang kalau lu jadi posisi si viewers itu kira-kira bakal pilih lensa apa aja bang kira-kira? Oke, di sini gue taruh gue nggak beli sama lensa kitnya. Di sini gua bakal sikat lensa 25 mm Seven Artisan Light untuk penggunaan yang lebih versatile. Gua mau close up bisa, mau agak wide juga bisa, dan juga 50 mm-nya buat ngambil potret-potret yang kayak tadi gue bilang, buat close up ini bakal kepake banget. Nah kalau gua untuk foto yang wide buat foto grup gitu ya, gua bakal pakai di 9 mm. Kalau kalian nanya, bang distorsi nggak bang si 9 mm ini? Dia sangat minim distorsi dan bahkan di penggunaan kita waktu pakai 9 mm nya itu nggak kenotis sama sekali. Jadinya kalau memang masih terlalu luas, kalian bisa main crop lagi di post processingnya. Jadi kalau gua total sementara dengan body only, gua nggak beli sama lensa kitnya, pakai lensa-lensa yang udah gua sebutin tadi, ini gua udah hitung totalnya itu di 18.489.000, atau bisa salah juga perhitungan gua, mungkin dikoreksi aja nanti Wowo setelah harganya pada masuk gitu ya. Dan kalau kalian lihat mungkin, aduh bang tuh tipis banget, emangnya bisa bang nggak lebih dari 20 juta? Slow aja, jangan khawatir, di sini gue kasih simulasinya biar budgetnya bisa lebih kepres lagi. Di sini hitunglah gua beli sama lensa kitnya, yang dimana kalau kalian beli A6400 sama lensa kitnya ini dapat di 12 juta sekian, 12,3 juta sekian lah dari yang udah gua cari. Dan gua bakal potong cost budgetnya buat beli lensa wide-nya yang 9 mm gua buang gitu ya, karena si kitnya Sony ini dia di 16 mm itu cukup buat foto grup, buat ya foto yang wedding kayak atau wisudaan rame-rame segala macem, itu udah sangat cukup. Di sini gua nggak mau potong si lensa 50 mm karena apa? Sayang banget bukaannya hilang gitu ya, karena dengan pakai Seven Artisan Light tadi bukannya f1.8 buat potret sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalnya si klien kalian request, oh fotoin dong sendiri yang cantik, yang ganteng gitu ya, pakai bukaan yang besar, itu bisa nge-boost kualitas gambar kalian jadi jauh lebih baik dibandingin kalian pakai lensa kitnya. Meskipun bisa 50 mm tapi dia karena variabel aperture, ketika kalian pakai di 50 mm nya bukaannya itu jadi di 5.6, dan itu buat bokehnya dari 5.6 ke 1.8
jauh banget. Nah kalau soal wide-nya di 16 mm meskipun f-nya di 3.5 menurut gua nggak apa-apa. Kalau foto grup itu nggak butuh bukaan yang gede-gede kayak gimana gitu ya. Karena kalau kalian pakai misalnya di 1.8 ada lah gitu ya lensa wide 1.8 pakai foto grup yang belakangnya ngeblur gitu ya. Makanya gue bilang pakai kitnya di 16 mm f3.5 buat foto grup ini udah sangatlah cukup biar yang belakangnya juga kelihatan fokus. Nah jadi buat total body plus lensa karena di sini gue hitungnya sama lensa kit lah biar lebih budget lagi untuk kalian gitu ya. Di sini gue udah totalin Sony A6400 plus kit plus 25 mm karena gue butuh plus juga 50 mm 7 Artisan LED gitu ya. Lensa Viltrox-nya gue buang yang 9 mm tadi itu totalnya di 16.850.000 sekian gitu ya. Kalau salah, tolong dikoreksi lagi Wowo. Dan itu lumayan juga buat ngekat budgetnya karena kalau gua pakein si 9 mm itu totalnya di 17 juta sekian kurang lebih gitu ya. Ya lumayan lah, bisa hemat sejuta lagi buat beli yang lain. Aksesoris kedua yang kalian perlukan adalah sebuah baterai. Dan buat baterai nggak usah muluk-muluk, beli yang ori, pakai yang third party aja, ini udah oke. Kita sendiri pun masih pakai baterai third party sampai sekarang. Gua pilih satu aja yang bisa gue rekomendasiin, itu dari Takara, di tipe baterai NPFW50. Baterainya Sony A6400 itu di harga 200 ribuan. Kalian beli dua aja harusnya cukup, tapi kalau kalian butuh lebih ya silakan beli lagi aja. Itu harganya tadi di 200 ribuan. Jadi total kalau buat baterai itu udah nambah lagi 400 ribu. Dengan total dari tambahan kita tadi gitu ya 16.850 ditambah 400 ribu. Jadi total pengeluarannya kurang lebih di 17.250.000 atau di 17 juta sekian. Kalau salah ya baik lagi tolong disesuaiin aja, koreksi aja ya. Aksesoris ketiga yang menurut gua kalian pastinya bakal butuh biar kalian tidak pegel megangin kameranya adalah sebuah sling strap atau kalung kamera gitu yang bisa gue rekomendasiin di sini dari DNAC di harga 205 ribuan. Di sini untuk ngelepas kameranya juga udah quick release ala-ala Peak Design. Jadi buat total budgetnya itu di 17 juta sekian. Boleh Wowo silakan ditaruh aja totalnya jadi berapa gitu ya. Dan berikutnya yang nggak kalah penting adalah sebuah ND filter karena mau dipakai di outdoor. Nah buat pemakaian outdoor ND filter ini penting banget, kalian wajib punya. Rekomendasi yang bisa gue kasih ini dari KNF Concept, kalian beli yang variabel ND 2-400 dan buat ND ini dari gear yang gua rekomendasiin ini dipakai untuk lensa fix yang udah tadi gua pilih di 25 mm dan juga di 50 mm karena sayang banget ketika kalian pakai di outdoor kalian punya lensa yang f-nya itu gede dipakai di outdoor karena nggak bisa gitu ya jadi overexpose pakai f1.8 makanya kalian butuh ND ini biar bokehnya itu masih bisa dapat dan kalian tidak harus maksain segitiga exposure kalian atau ada 1-2 hal yang harus dipaksain. Aperturnya ditutup jadinya nggak bokeh, kemudian kalau shutternya digedein jadinya ya motion blurnya itu jadi minim banget, jadi nggak natural. Nah buat ringnya juga jangan khawatir, kalian beli satu aja ringnya dengan untuk lensa yang udah gue sebutin tadi 25 dan 50 mm ini ringnya sama di diameter 58 mm jadinya bisa dituker-tukeran aja. Nah buat harganya itu di 320 ribuan jadi kalau gue hitung total budget pengeluarannya itu di 17.720 ribuan ya kurang lebih segitulah gitu ya dan buat note aja buat penggunaan si ND KNF ini tetap dia ada color shifting meskipun nggak parah masih bisa kalian benerin lagi di post processing kalian tinggal pakai counter white balance dikit aja atau tinnya dimainin dikit aja itu warnanya langsung normal lagi. Lah terus buat lensa kitnya gimana bang, nggak perlu ND filter bang? Menurut gua nggak perlu gitu ya karena f startnya aja itu udah kecil di 3.5 lagi kalau buat foto group nggak mungkin pakai f yang gede jadinya ya tidak begitu perlu lah. Yang perlu tadi buat di lensa fixnya aja. Aksesoris kelima yang kalian butuhkan yang berhubungan sama nyawa kalian ketika lagi dipakai kerja adalah sebuah memory card. Nah buat memory card ini gue bisa rekomendasiin Exasen atau SanDisk yang V30 aja ini udah cukup karena untuk spek perekaman Sony A6400 nggak gimana-gimana, sekedar cukup aja. Dan untuk slot memorinya ini juga nggak mendukung UHS 2. Jadinya kalau kalian pakai spek yang lebih tinggi dari V30 kayak V60, V90 itu kayak wasting aja karena dia tadi memori slotnya itu mentok di OS 1 jadinya wasting. Dan ketika gua pakai memori di V30 pun sampai sekarang pun masih kita pakai di Sony A6400 kalau dulu gitu ya karena kameranya udah nggak ada sekarang itu aman-aman aja mau pakai S-Log-nya, pakai 4K-nya atau pakai slow motion-nya itu nggak ada masalah. Nah untuk kapasitasnya
Kalau menurut gua amannya beli di 64 GB, tapi baik lagi bisa menyesuaikan sama keperluan aja. Nah, buat harga dari spek memori yang udah gue sebutin ini di 430 ribuan di Exasen, kalau di SanDisk itu di sekitar 371 ribuan. Ya total lah kita hitung 2 biji kalau kalian beli buat spare gitu ya, itu di 800 ribuan. Dan kalau kita hitung total budget pengeluaran berarti dari yang sebelumnya itu 17.700 sekian ditambah memori itu jadinya 18.570.000 sekian gitu ya. Bisa salah, bisa bener gitu ya. Silahkan dikoreksi aja wow lagi gitu ya. Dan gue ingetin lagi, buat memori kalian jangan beli sembarangan. Please gitu ya, jangan kemakan, wah lebih murah nih, lebih murah. Jangan. Dan ini pengalaman dari kita aja. Kita beli memori itu selalu dari toko resmi gitu ya, garansinya juga resmi, itu aja masih suka ada isu. Apalagi kalau kalian beli di tempat sembarangan. Kayak contohnya di tempat fotokopi. Jangan gitu ya. Kalau kalian lagi pakai tiba-tiba isu, filenya nggak kebaca atau korup segala macam, kelar riwayat kalian. Memori itu nyawa kalian ketika lagi dipakai buat kerja. Aksesoris keenam buat pelengkap si Sony A6400 ini adalah sebuah tripod. Ya, kalau buat tripod pastinya butuh banget, apalagi kayak buat foto grup di depan pelaminan, pasti pakai tripod biar stabil, di standby kameranya gitu ya. Biar framingnya itu nggak miring-miring gitu loh. Kalau kalian pakai handheld nggak bakal lurus kalau kalian pakai tripod. Nah, buat tripod yang bisa gue rekomendasiin ini dari Takara, ada namanya Takara Rover 66, bisa jadi sebuah monopod juga. Buat harganya itu di 650 ribuan gitu ya, kurang lebih lah. Gue ngeceknya di HP soalnya. Berarti total budget yang udah kita keluarkan itu di 19.200 ribuan. Nah, aksesoris ketujuh yang agak disayangkan ini tidak cukup buat gua masukin. Kalau kalian budgetnya itu cuma 20 juta, pengen jadi gear pribadi, ini nggak cukup. Yaitu yang cukup krusial buat penggunaan wedding atau wisuda atau semacamnya dokumentasi gitu ya, yaitu adalah sebuah flash dan juga sebuah gimbal. Buat flash ini pastinya kepake buat foto-foto di pelaminan gitu-gitu kan, pasti pakai flash. Nggak mungkin lu ngandelin cuma lampu dari spot tempatnya aja, nggak mungkin gitu kan. Pastinya kalian butuh sebuah flash. Nah, buat flash ini sebenarnya kalian bisa nyewa aja buat sementara, nanti kalau udah kekumpul budgetnya baru kalian beli flash. Nah, buat gimbal ini sangat kalian perluin kalau mau menciptakan gambar yang stabil, yang smooth, yang sinematik, karena si Sony A6400 ini tidak memiliki IBIS. Nah, buat gimbal sebenarnya kayak flash aja. Kalian bisa nyewa aja, cost-nya juga murah, flash juga murah, seingat gua gitu ya. Tergantung spek yang kalian butuhkan seperti apa, tapi bisa di-press dulu aja, nggak usah maksain harus punya gimbal, harus punya flash, nggak usah, bisa sewa dulu aja. Dan kalau kalian nanya, Bang, buat gimbal yang recommended apa Bang? Susah sih ya, kalau gimbal banyak banget opsinya, cuman kalau gua udah cari-cari yang cost paling murah itu ada Vieuscorp C, itu paling rekomen, paling nyaman banget buat dipakai juga menurut gua, buat low angle, buat normal juga. Kalau flash, sorry banget karena gua jarang pakai flash, gua nggak bisa ngerekomendasiin mana flash yang bagus buat kalian pakai. Ya kalian bisa ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman kalian, atau kalian bisa bantuin di kolom komentar aja. Flash yang oke buat keperluan wedding apa? Komentar aja. Terima kasih. Dan ya mungkin itu aja buat videonya, semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi pengen mulai nyari cuan di dunia fotografi, videografi. Baik lagi kalian-kalian yang udah pernah pakai Sony A6400 atau pakai gear lain di dunia fotografi dan videografi dan bisa ngebantu juga dengan budget di bawah 20 juta. Mendingan beli apa aja, beda pendapat dari gua. Gak apa-apa, silakan komentar aja buat ngebantu teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Ada lagi yang kurang nggak? Nggak ada. Dah, itu aja. Gue Skavito di belakang kamera Wowo. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa ngisi waktu kalian. Dan BTW, kalau naiknya sebelum lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan nanti gitu ya. Kalau naiknya setelah lebaran, ya nggak tahu juga. Tapi harusnya naiknya nggak pas lebaran. Udah itu aja. Gue Skavito, tuh Wowo. Jangan lupa buat berkarya.